Kakek mau kemana? Tanya Jo yang terheran-heran melihat Tengku Mahmud sudah berada di luar sambil membawa buntalan. Anak Jin, sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan di sini. Aku tidak ingin ikut campur dan tidak ingin menjadi saksi atas semua kejadian. Kau sudah cukup dewasa, bekalmu juga sudah lebih dari cukup. Kau tidak membutuhkan siapapun sebenarnya. Hanya saja, kendalikan dirimu. Jangan terlalu baik kepada orang lain. Jika membenci, cukuplah sebencinya saja. Jika marah, cukuplah semarahnya saja. Jika mencintai, cukuplah secinta saja. Tidak perlu berlebihan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Orang tua akan berpisah dengan anaknya. Kakek akan berpisah dengan cucunya. Istri akan berpisah dengan suaminya. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Dia yang maha tunggal. Jangankan dengan orang lain, bahkan roh pun pasti akan berpisah dengan jasadnya. Jangan terlalu bersedih. Jika mendapat musibah, jangan pula terlalu bergembira. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, semuanya hanya sementara. Pahit jangan cepat kau muntahkan. Sedangkan manis jangan pula cepat kau telan. Di balik setiap peristiwa ada hikmah. Karena sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada yang sia-sia. Semua memiliki sebab musabab. Manusia hanya bisa berusaha sebatas kemampuan yang dimiliki olehnya. Jangan memikirkan hasil tanpa usaha. Sedangkan yang berusaha saja terkadang tidak mendapatkan hasil. Apalagi yang sama sekali tidak berusaha. Kau hanya perlu terus berusaha, kemudian pergunakan otakmu untuk berpikir. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Kepastian hanya milik Tuhan. Aku hanya bisa menyampaikan kata-kata terakhirku ini untukmu. Selebihnya, kau sendiri yang akan mencernanya. Selamat tinggal untuk kalian berdua. Ingat pesanku. Kau sedang diincar. Jaga jarak dengan orang-orang yang kau sayangi. Kecuali mereka memiliki kemampuan dan tidak lemah. Kau pasti paham maksudku. Kata Tengku Mahmud mengakhiri nasihatnya, kemudian lelaki itu pun berjalan menuju tangga. Lalu segera melangkah meninggalkan halaman rumah yang sudah puluhan tahun ditempati olehnya itu. Seperti terpukau, Jo dan Namora sama sekali tidak bereaksi. Dan itu hampir selama 5 menit. Setelah dia tersadar, barulah dia menyadari bahwa dia harus mengiringi kepergian orang tua yang telah banyak berjasa terhadap dirinya. Namun apa daya? Tengku Mahmud bagaikan hilang di telan bumi. Kakek! Jo berteriak berlari ke sana kemari, mencari keberadaan Tengku Mahmud. Namun sia-sia saja. Tengku Mahmud benar-benar telah menghilang. Tidak mungkin. Dari rumah ke jalan besar membutuhkan waktu paling tidak 15 menit. Sedangkan jalan di depan sana lurus. Tidak mungkin dalam waktu 5 menit bisa menghilang. Gumam Jo sambil celingukan. Namora juga tampak berlari sambil melirik ke sana kemari. Namun hasilnya tetap sama, yaitu tidak menemukan keberadaan Tengku Mahmud. Jo benar-benar seperti orang linglung. Dia kini hanya terduduk di pinggir jalan dengan mata memerah menahan genangan air mata yang nyaris tumpah. Kau menemukannya, Namora? Tanya Jo begitu Namora 3 di depannya. Saya tidak menemukan keberadaan kakek Uyut Tengku Mahmud. Entahlah, dia seperti menghilang di telan bumi. Jawab Namora kebingungan. Aneh sekali. Gumam Jo yang sejak tadi terduduk di jalan. Dia tidak lagi mempedulikan keadaan dirinya. Yang dia pikirkan adalah mengapa secepat itu Tengku Mahmud menghilang. Kau sudah datang kembali ke Kuala Nipah ini, Jo? Terdengar sapaan dari arah belakang. Suara itu adalah suara seorang gadis. Dan tentu saja Jo sangat mengenali pemilik suara ini. Tiara? Gumam Jo perlahan. Dia ingin menghindar, tapi sudah tidak mungkin. Dia ingin berlari dan memeluk gadis itu. Tapi teringat pesan dari Tengku Mahmud tadi. Jo akhirnya serba salah, tidak tahu harus berbuat apa.
Jo hanya mendongak memandangi gadis yang sangat manis itu tanpa tahu harus memulai kata-kata dari mana. Keadaan yang seperti ini tentu saja membuat senyum gadis itu berangsur-angsur memudar. Namora tahu bahwa pertemuan ini sangat dinanti-nantikan oleh Tiara. Dia tidak ingin menjadi perusuh acara. Namora tahu bahwa pertemuan ini sangat dinanti-nantikan oleh Tiara. Dia tidak ingin menjadi perusaha acara. Jadi, dia lebih memilih berlindung di bawah sebatang pohon kelapa dari sengatan matahari, agak jauh dari tempat Jo dan Tiara tadi. Ada apa denganmu, Jo? Tanya Tiara heran. Aku tidak apa-apa. Hanya saja apa? Ada apa denganmu? Tanya Tiara lembut. Gadis itu lalu duduk bersebelahan dengan pemuda yang tampak dengan tampang yang sangat bodoh itu. Mati aku, perasaan apa ini? Tanya Jo dalam hati. Jelas dia merasakan perasaan yang campur aduk ketika ini. Dia sangat bahagia ingin merasanya memeluk gadis itu. Tapi dia sangat takut kalau dirinya sudah ketahuan dan itu sangat berbahaya bagi keselamatan gadis pujaan hatinya ini. Tapi, apakah Tiara tidak bisa mengerti? Kedatanganku ke sini untuk menemui kakek guru Tengku Mahmud. Ini karena aku ingin melihatnya berangkat meninggalkan kampung ini, kata Jo. Kau terlambat, Jo. Maha Guru Tengku Mahmud sudah berangkat kemarin, tak lama setelah Paman Tigor pergi. Jawab gadis itu, ada pancaran kejujuran di matanya. Apa? Jadi yang tadi itu? Tanya Jo dengan mata nyaris melompat dari rongganya. Yang tadi itu apa? Aku justru heran melihatmu. Baru saja tiba sudah berlari menuju pantai, lalu menjeburkan diri ke dalam air laut. Setelah itu, kau seperti orang linglung berbicara sendiri. Sahabatmu Namora juga aku lihat sama. Kalian bertingkah aneh sekali hari ini. Tiara, apa kau? Apa sebenarnya semua ini? Jo saat ini benar-benar seperti orang bodoh. Mungkin itu adalah salah satu dari kesaktian yang dimiliki oleh Maha Guru Tengku Mahmud, kata Tiara yang hanya bisa menduga-duga. Tiara, apa kau ingat tentang kata-kataku yang dulu? Tanya Jo. Kau terlalu banyak berkata. Kata-kata yang mana? Tanya gadis itu pula. Aku pernah mengatakan bahwa jika aku menjauhi dirimu, itu tandanya bahwa aku sangat menyayangimu. Apa kau masih ingat? Tanya Jo. Aku masih ingat. Lalu, jauhi aku Tiara. Aku memiliki ramai musuh. Tolong, jauhi aku. Aku tidak ingin nantinya kau akan menjadi korban salah sasaran dari permusuhan ini. Saat ini, aku sedang diintai. Kau bisa celaka jika memaksakan untuk terus dekat denganku. Pinta Jo dengan bersungguh-sungguh. Jo, ada satu pertanyaan untukmu dariku. Aku akan menjawab. Silahkan, kata Jo mempersilahkan. Apa kau mencintaiku? Tanya gadis itu tiba-tiba, membuat Jo sekali lagi seperti orang bodoh. Apa kau tidak merasakan perlakuanku selama ini? Tentunya kau bisa merasakan apakah aku mencintaimu atau tidak. Aku butuh jawaban yang tegas, desak Tiara. Gatal kepalaku jika sudah begini, kata Jo penjakar-jakar kepalanya. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu. Lagi pula, siapalah aku ini? Kata Tiara lalu segera berlari meninggalkan pemuda itu. Tiara! Percuma saja, Jo berteriak memanggil nama gadis itu. Gadis itu sudah keburu jauh. Ya sudahlah, mungkin inilah jalannya. Aku mencintaimu dengan caraku menjauhimu. Kata Jo lalu segera melangkah meninggalkan tempat itu, menyusuri jalan tanpa arah tujuan. Namora yang melihat ini dia segera menyusul lalu mensejajarkan langkahnya dengan langkah Jo.
Kedua pemuda itu berjalan dengan mulut terkunci. Terlalu banyak teka-teki dan beban pikiran yang mereka rasakan saat ini.